Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Sampaikan ke Rasika. Dan saatnya kita ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan temanya kali ini potensi pelanggaran administrasi dalam pemilu dan pemilihan. Dan yang hadir pagi hari ini ada Ibu Herminiastuti Lestari, Eskom SH, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan, dan juga wakilnya Bapak Ahyar. Selamat pagi Pak Ahyar dan Bu Lestari. Selamat pagi. Biasanya dipanggil Bu Hermin. Bu Herminnya banyak banget. Bu Hermin Astuti Lestari. Tapi panggilannya Hermin semua, Bu, atau mungkin teman SMA kadang kan panggilannya Astuti atau gitu. Lestari. Hermin. Oh, dari SD sampai sekarang Iya. Bu Hermin. Iya. Tapi kalau di media sosial saya pakainya Min saja. Oh, Min. Min ya. Enggak plus, Bu. Kalau Min kan kurang, berarti kalau plus kan Itulah, nambah. karena Ya. saya memiliki banyak kekurangan mungkin. Wah, biasa. Minnya pakai E tapi Pak. Hah? Pakai E, Oh, minnya pakai bukan E. pakai I. Ya. Gimana kabarnya, sehat semuanya ya? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan kasus Omikron, Iya. COVID ini lagi meningkat ya, sehingga Pekalongan itu mendapatkan PPKM udah level 2, naik ke level 2. Dan sekarang memang musim pancaroba, perpindahan dari hujan ke panas, banyak yang flu, batuk ya, jadi harus kita tutupin. Iya, termasuk pakai saya masker. ini Oh, kemarin lagi kehujanan. Hujanan. Jadi naik mobil masa kehujanan? Enggak, naik motor lah. Oh, naik motor, karena ada di YouTube itu yang Ya. naik mobil Kehujanan. hujan-hujan terus Ya. dia keluar dari mobil neduh. Akhirnya di tengah perjalanan kehujanan. Ya, ini sekedar intermezzo aja Bu ya, dan Pak Ahyar. Nggih. Tentang potensi pelanggaran administrasi dan pemilu dan pemilihan. Kok kenapa sih kok selalu ada pelanggaran? Apakah sering terjadi pelanggaran? Apa memang aturannya nggak jelas atau gimana ini Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Kok bisa ada pelanggaran itu? Kenapa gimana sih? ada pelanggaran? Karena ada aturan mestinya kan seperti Oh, itu. iya. Kalau tidak ada aturan ya tidak ada pelanggaran. Iya. Itulah diatur supaya berjalan dengan tertib, itulah Iya, yang kenapa dilanggar? Kan bisa di musola teman. Langgar Gitu ya. musola kecil ya Pak. Ya? Iya. Oh, karena ada aturan, Iya. sehingga siapapun yang tidak sesuai dengan Dengan aturan berarti itu melanggar. melanggar. Iya. Biasanya pelanggaran itu terjadi karena apa, Bu? Iya. Atau ada maksud tertentu secara politis, atau memang ketidaktahuan, atau karena apa? Ya, masing-masing individu memiliki masing-masing, bisa jadi karena ketidaktahuan, bisa tidak sengaja, bisa kesengajaan. Ini kan masing-masing individu memiliki hal yang berbeda mungkin ya. Nah, kalau hal ini yang akan kita bicarakan ini adalah tentang potensi pelanggaran administrasi. Oh, Nah, lebih ke potensi pelanggaran iya, administrasi. administrasinya. Itu gimana? Pelanggarannya Iya. semacam apa itu? Iya, kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 ini ya, di pasal 460 ini bahwa pelanggaran administrasi pemilu ya, ini meliputi dari pelanggaran terhadap tata cara ya, tata cara, kemudian prosedur Tata cara, atau prosedur. mekanisme. Nah, ini yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Biasanya yang melakukan pelanggaran itu peserta pemilu, peserta pemilihan, atau itu apa namanya, yang nyoblos-nyoblos itu apa namanya, orang-orang pemilih. pemilih Iya. ya, pemilih. Ya, gini, dalam setiap tahapan pemilu ini kan semuanya terlibat, baik itu pemilih sebagai masyarakat ya, kemudian juga peserta pemilu juga, kemudian juga penyelenggara. Ini semuanya berpotensi melanggar. Itu seperti itu. Semuanya berpotensi melanggar. Semua berpotensi melanggar. Penyelenggara, Iya, terus pesertanya, peserta, juga pemilihnya juga. pemilih. Iya. Kalau Pak Ahyar, Iya. yang sering dijumpai itu pelanggaran siapa nih? Penyelenggara, pemilih, peserta, Iya. atau apa nih? Iya, kalau Yang paling banyak dulu- lah pelanggaran Ya, itu. sebenarnya kan tadi sudah disampaikan oleh Bu Hermin nggih.
Jadi memang aturan itu dibikin untuk membuat sesuatu itu biar berjalan dengan baik. Tetapi perjalanan bisa ada sesuatu yang agak menyimpang begitu, nggih. Nah, kalau pertanyaannya yang dijumpai memang dulu sebelum saya komisioner kan pernah menjadi pengawas gitu ya. Sebenarnya kan di setiap tahapan itu kan ada tahapan-tahapannya, Pak. Nah, itu ada rawan kemungkinan kecurangan gitu kan. Contoh misalnya di kampanye gitu ya. Kampanye itu kan nanti ada aturan-aturan kampanye. Nah, nanti yang menyangkut administrasi itu kan kaitannya aturan yang tata kerja prosedur yang ada gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, biasanya banyak yang melanggar seperti itu. Atau kemudian ada penyelenggara atau ikut menghadiri sesuatu gitu ya, itu kan pelanggaran gitu kan. Penyelenggara menghadiri sesuatu yang tanpa dia sadar bahwa itu ya harusnya menjaga jarak yang sama, tidak boleh hadir di situ gitu. Nah, tapi misalnya ini ya kan, penyelenggara dapat undangan dari peserta pemilu tapi nggak ada kaitannya dengan program peserta pemilu itu, tapi misalnya anaknya kawinan atau apakah harus tetap jaga jarak atau gimana, atau nitip aja? Ya, kalau undangan pengertian kecuali makan-makan bareng ya, itu kan kalau face to face kan beda. Betul. Tapi kalau undangan kayak gitu kan apakah tetap harus jaga jarak? Ya boleh, Pak, karena itu di banyak orang ya. Yang dimaksudkan ini kan kaitannya dengan di tahapan pemilu itu kan macam-macam ya. Ada tadi yang ada kampanye, kemudian ada pendaftaran pemilih dan sebagainya, ada macam-macam yang nanti di pendaftaran pemilih itu ya yang harus kita cermati itu. Kira-kira begitu. Nah, kalau kaitannya undangan yang kemudian hajatan begitu kan, itu kan berarti di luar konteks itu. Konteks itu tuh maksudnya begini, kan setiap kita itu kan human resources, artinya punya hubungan sosial gitu ya. Nah, kalau di kondangan itu kan berarti banyak orang. Ya, banyak orang, nggih. Banyak orang tapi misalnya banyak orang kemudian itu kan dilihat banyak orang, artinya kan memang ada hajatan gitu. Iya, bisa jadi nanti hajatan tapi ketemu satu meja. Nah, itu juga. Iya, betul. Yang dia juga menimbulkan persepsi yang beda ya, Bu. Itu nanti ranahnya pelanggaran etik kalau yang demikian. Kalau pelanggaran administrasinya itu kalau di dalam kampanye ini umpamanya ini ya, peserta pemilu itu melakukan kampanye tanpa ada surat STP dari Polres, kan harus ada itu izin dari Polres. Nah ini, yang kalau tidak ada izin, nah ini yang berarti yang menjadi pelanggaran administrasi itu seperti oleh peserta pemilu. Terus yang berwenang menangani pelanggaran ini siapa? Ya, kalau di dalam undang-undang di dalam undang-undang ini adalah setiap pelanggaran ini dilakukan oleh Bawaslu untuk penanganannya. Setiap pelanggaran, semua pelanggaran Bawaslu berhak untuk menangani pelanggaran, apakah itu etik, apakah itu administrasi ataupun itu pidana, itu semuanya Bawaslu. Akan tetapi imbasnya pasti akan ke KPU. Nah, imbasnya masih ke KPU sebagai penyelenggara ya. Iya, karena Bawaslu dia memutuskan rekomendasi, maka rekomendasi itulah yang nanti akan diselesaikan oleh KPU. Itu seperti itu. Kalau terjadi pelanggaran itu biasanya ada sanksi apa yang bisa diberikan? Sanksinya nanti tergantung dari hasil dari klarifikasi ya, ataupun kan harus ada ya kajiannya, kemudian klarifikasi itu seperti itu. Iya, jadi tetapi pelanggaran itu kan biasanya lebih kepada unsur apa tadi sudah saya sampaikan Pak Ayat, itu kesengajaan atau ketidaktahuan. Bisa saja ketidaktahuan. Ini contohnya ini ya, pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih. Oh iya. Ya. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih ini kan pada hari pemungutan suara, ini pemilih kalau dalam pilkada ini umpamanya ya, pemilihan bupati kemarin, ini ada warga yang bukan Kabupaten Pekalongan, ini dia ikut memilih di TPS yang ada di Kabupaten Pekalongan. Ini kan nggak boleh. Padahal KTP-nya bukan Kabupaten Pekalongan. Ini kan pelanggaran administrasi oleh pemilih. Ya, nanti ini menarik sekali nih ya, pelanggaran-pelanggaran yang akan bisa kita cermatin dalam pemilihan umum ataupun pilkada ya, pemilihan. Jadi nanti kawan Rasika bisa mana sih pelanggaran kayak apa sih yang biasanya terjadi,
Dan tentu mungkin bisa saling mengingatkan kalau ada pelanggaran, misalnya ketika di TPS misalnya, atau ketika proses administrasi kok yang udah meninggal misalnya kok tercatat atau apa gitu, pindah kok masih tercatat. Oke, nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun informasinya sampaikan ke Rasika. Dan kita masih di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat, bersama Ibu Herminia Stuti Lestari Eskom SH. Beliau Divisi Hukum Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan, dan wakilnya ada Bapak Ahyar. Tadi kita ngobrolin soal tema kita, yaitu potensi pelanggaran administrasi dalam pemilu dan pemilihan. Dan kebetulan ini ada yang nanya, Bu, dari Antok di Siwalan. Bagi Mas Jamil dan Ibu Bapak KPU mau tanya, kalau misalnya bendera-bendera atau atribut partai yang di jalan-jalan sekarang ini termasuk pelanggaran bukan ya? Padahal kan belum 2024. Gimana, Bu? Monggo. Kalau sekarang kan bukan belum ada tahapan dari pelaksanaan pemilihan umum kayak gitu ya. Sehingga dalam hal ini bukan menjadi kewenangan dari penyelenggara pemilu. Ini mungkin dari kewenangan dari pemerintah daerah untuk menertibkan dengan hal itu. Enggak, itu ada izin atau ya, ada apa ya. Mungkin lagi muscap atau apa ya kan, ada kegiatan kepartean itu bukan nggak ada kaitannya dengan pemilu dan bukan ranah KPU. Jadi gini Pak, jadi kerja kita seperti yang disampaikan Bu Helmin itu setelah tahapan dimulai, gitu kan. Nah, pertanyaan Mas Anto tadi, Pak, ini ada gambar partai partai yang beredar. Itu kan mereka memasang sesuatu kaitannya dengan peraturan daerah ya, Pemda. Mungkin dalam hal ini dinas perizinan itu, atau nanti dengan Satpol PP kaitannya dengan itu, izin-izinnya itu, kira-kira begitu. Jadi sementara ini kita belum punya kewenangan untuk itu, Pak. Ya, kewenangannya. Lalu nanti kalau sudah diatur pada saat tahapan masuk, apalagi masuk pada saat kampanye misalnya, itu diatur. Ya, jadi pas KPU pekerjaannya waktu dimulai. Ya. Sehingga kalau kayak gini, kejadian kayak gini itu bukan ranah KPU tapi Pemda. Karena ada aturan tersendiri ya kan. Jadi itu ya, siapa tadi, Mas Anto Siwalan tadi nggih. Mas Anto, ingatannya cepat. Nggih, alhamdulillah Pak. Pak Anto. Saya sering lupa. Kadang kalau pulang rumah aja lupa. Saya sampai pakai Google Map. Tapi kalau ada uang merah nggak lupa, Pak. Nggak lupa. Bentuknya, warnanya dari jauh nggak lupa. Ya kalau lagi butuh memang nggak pernah lupa kayak gitu. Ya, tadi Bu Hermin, tadi potensi pelanggaran administrasi ya. Itu tadi yang seperti dijelaskan, seperti bukan pemilih suatu daerah, KTP-nya bukan kok ikut milih, itu termasuk pelanggaran administrasi pemilih ya, bukan peserta ya, Bu ya. Iya. Dan ada lagi, Bu, yang pemilih yang melakukan pelanggaran itu biasanya dalam bentuk apa itu? Ya gini, saya jelaskan dulu tadi yang pemilih, umpamanya kan kalau pilkada ya, seperti kemarin pemilihan Bupati Wakil Bupati Pekalongan, ini kan hanya boleh diikuti oleh warga Kabupaten Pekalongan. Yang ber-KTP. Yang memiliki KTP Kabupaten Pekalongan. Nah, yang di luar Kabupaten Pekalongan, banyak kota Pekalongan, sama-sama Pekalongan, tapi kota ini tidak boleh memilih. Ya, kejadian kejadian ini pernah terjadi. Pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Itu seperti ini. Warga Kota Pekalongan yang memang telah lama menetap di Kabupaten Pekalongan, tapi dia tidak mengurus administrasi kependudukannya. Nah, pada saat kan mencoblos boleh itu ya kalau pakai KTP di jam 12 siang itu ya. Ternyata dia masuk ke TPS di lingkungannya kayak gitu. Karena mungkin ketidakcermatan dari penyelenggara, pokoknya ada Pekalongannya, tidak taunya Kota Pekalongan bukan Kabupaten Pekalongan kayak gitu. Selintas, Pekalongan, nggak taunya kota gitu. Masuk ke kabupaten. Nah, itu kan pelanggaran administrasi. Kalau memang pada hari itu harusnya kan ada pengawas TPS ya, karena ini ranahnya
Bawas untuk mengawasi kan ya, di pengawas TPS kan juga jajaran di Bawaslu itu. Ini seharusnya kan bisa mencegah atau keberatan atas hal demikian. Tapi karena mungkin ya kurang dalam pengawasannya atau seperti apa, ternyata ini lolos juga, dia dapat memilih kayak gitu. Biasanya ini kan pelanggaran administrasi ini. Pelanggaran administrasi biasanya dilakukan setelah jam berapa tadi, Bu? 12 siang kan. Jam 12 ya. Memang ada aturan apa itu, Bu? Itu kan boleh yang memiliki KTP, belum terdaftar memiliki KTP, tetapi warga Pekalongan belum terdaftar. Ya. Belum dia punya KTP Kabupaten Pekalongan, tapi belum terdaftar. Nanti dia jam 12 sampai jam 1 itu di akhir itu dikasih untuk bisa milih. Kan nanti dicek tuh di DPT ada apa enggak, di DP tambahan apa enggak gitu. Kalau enggak ada, dilihat KTP-nya gitu kan. KTP-nya warga kita apa enggak. Lah itu kemarin kan karena rame warga Kota Pekalongan ikut ditulis di situ. Kan pelanggaran. Ini menjadi pelanggaran administrasi. Nah, ketahuannya ini setelah penghitungan suara. Iya. Nah, ini seperti seperti bagaimana ini penangannya? Ini kan jelas-jelas pelanggaran administrasi kan ya. Nah, kemudian ini diteruskan Bawaslu. Nah, kan Bawaslu yang menangani hal yang demikian tentang pelanggaran yang demikian. Ya, tapi misalnya Bu, saya KTP Kelunjukan, ya kan Seragi. Tapi waktu pemilihan itu saya ada di Kajen ikut mertua misalnya. Mertua saya kan banyak. Mertua saya banyak. Berapa istrinya? Kebetulan ikut mertua atau ngontrak lah di sana ya kan. Itu apakah saya bisa ikut milih di bisa kalau alamat nggak sesuai KTP? Bisa, itu pindah memilih kan sama-sama masih Kabupaten Pekalongan. Itu lurusnya gimana? Ke kepala desa atau ke KPU? ke PPS bisa. Ke TPS bisa. PPS Pak, ada di desa itu kan ada. Jadi ke desa nanti kan ada badan eselon kita namanya panitia pemungutan suara PPS itu. Nanti laporan aja ke situ. Iya, tapi saya mau pindah sebelumnya atau lain Pak? Sebelum, bukan pada hari. Bukan pada hari H. Bukan, kalau pada hari nggak bisa. Kalau nggak ada surat pindahnya, jenengan harus ke Kelunjukan. Ngurus itu dulu. Takutnya kalau nggak ada surat kayak begitu, sebelumnya kan bisa disalahgunakan habis sana terus balik lagi. Kalau itu malah jadi pidana itu. Gitu, Pak. Tadi saya lanjutkan ya, penangannya terkait dengan yang itu ya, pelanggaran administrasi pemilih yang bukan warga Kabupaten Pekalongan tapi menjadi di Kabupaten Pekalongan. Ini nanti oleh Bawaslu ini dikaji ya, kemudian diputuskan. Nah, pemutusannya itu rekomendasinya kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang. Kita pernah lakukan pemungutan suara ulang terhadap hal yang demikian. Cuma 2 dilakukan ulang. Pemungutan ulang di TPS itu. Di daerah Pencongan. Daerah Pencongan. Iya, seperti itulah. Iya. Pelanggaran administrasi itu kalau memang tidak teliti, nah akibatnya kan juga seperti itu, akan terjadi lagi PSU itu seperti itu yang pemungutan suara ulang itu saat itu juga ya, saat itu juga enggak, 14 hari setelah aturannya 14 hari. Ketahuannya gimana Bu tadi Bu? Kan di dalam penghitungan suara kan ada tuh DPT, kan harus itu sama DPT orang DPT. Ini ternyata di situ kok ada itu ya yang menyoblos menggunakan KTP. Setelah diteliti dulu KTP-nya kok bukan Kabupaten Pekalongan. Iya, oke. Tadi pelanggaran pemilih ya. Kalau pelanggaran administrasi peserta pemilu, contohnya apa aja? Peserta pemilu ini ya. Umpamanya tadi dikatakan pada waktu kampanye tadi ya tidak memiliki STTP. Kemudian pada waktu kampanye dia itu menggunakan gini, iming-iming money politik, menggunakan uang dia untuk kepada peserta kampanye. Ini adalah menjadi pelanggaran double ini, pelanggaran pidana, juga pelanggaran administrasi. Tapi masyarakat seneng ya kalau kayak gitu. Masyarakat melanggar juga nggak sih Bu itu? Pemilih kan, mereka kan pemilih. Iya, bisa dikenain sanksi juga nggak? Kalau itu nanti dipidana. Kalau masyarakatnya yang demikian bisa terkena pidana saja. Bisa terkena pidana juga. Tapi kalau pesertanya itu di samping pidana, juga administrasi. Karena nanti ya kalau ada money politik kemudian oleh
Bawaslu. Bawaslu itu dalam menangani pelanggaran ini bisa karena temuannya sendiri di Bawaslu atau bisa laporan dari masyarakat. Laporan dari masyarakat. Iya, itu seperti itu. Nanti temuan ataupun laporan ini akan dikaji, ya, kemudian diteliti, diklarifikasi, dan hasilnya nanti keputusan, ya, kan Bawaslu berhak itu menindak, ya, memutuskan dari pelanggaran administrasi itu nanti hasilnya kalau karena itu bagian dari pidana, ya, dia akan meneruskannya ke kepolisian dan ke pengadilan. Nah, hasil keputusan pengadilan ini akan menjadi bahan pelanggaran administrasi yang direkomendasikan ke KPU untuk diberhentikan atau dicoret dari peserta itu. Tapi pelanggaran itu sudah pernah terjadi dan sudah ada sanksi juga, Bu, yang administrasi. Administrasi kalau money politik belum. Money politik yang apa yang sudah pernah? Yang sudah pernah terjadi ini pada pemilihan umum di 2019 ini adalah pelanggaran administrasi terkait dengan laporan awal dana kampanye. Laporan awal dana kampanye. Oke, Bu, nanti kita lanjutkan lagi, dan kebetulan juga ada yang nanya ini, ya. Nanti juga kita lanjutkan lagi dari Mas Acong di Tirto. Ini apakah penggunaan fasilitas negara termasuk pelanggaran pemilu? Karena banyak pejabat yang melakukan itu. Bagaimana KPU menyikapi hal ini? Tapi nanti bisa dijawab setelah yang mau lewat ini. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat dengan KPU Kabupaten Pekalongan. Dan temanya potensi pelanggaran administrasi dalam pemilu dan pemilihan. Masih bersama Ibu Herminia Stuti dan juga Bapak Ahyar dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, ini ternyata banyak yang antusias untuk menanyakan tentang potensi pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan. Di antaranya ini ada tadi Anto, sekarang ada lagi dari Abu Nawan di Warungasem. Pagi Mas Jamil dan berpalekat, izin bertanya, ada nggak sih pas masa pemilihan ada yang mengundurkan diri karena ketahuan melakukan pelanggaran-pelanggaran? Terima kasih. Kemudian juga ada lagi, Assalamualaikum, bagaimana dari Kang Lon di Comal, bagaimana cara melapor kalau kita temukan politik uang dan bukti-bukti apa yang bisa dinyatakan kalau itu politik uang? Terima kasih. Kemudian ada lagi tadi, nah ini dari Rijo di Karangdadap, bagaimana pelanggaran verifikasi KTP peserta pemilu? Kadang yang diverifikasi sudah dikondisikan, artinya KPU tidak secara random melakukan verifikasi, tetapi hasil dari masukan dari partai peserta pemilu. Benarkah demikian? Itu 4 langsung, ya, yang ini 3 yang tadi sebelumnya 1. Atau satu-satu atau semua sudah bisa dirangkum, Bu? Iya, satu-satu aja. Waktunya kita kurang 1 segmen. Ya, silakan. Oh iya, iya. Apa saja yang saya jawab dulu nih? Ya, iya, ya ini aja dulu ini dari Acong tadi, Bu, yang fasilitas tadi, Bu. Dari Acong, ya. Fasilitas. Apakah penggunaan fasilitas negara termasuk pelanggaran pemilu? Karena banyak pejabat yang melakukan itu. Bagaimana KPU menyikapi hal ini? Iya. Iya. Untuk pelanggaran yang demikian, ya, itu diatur di dalam Undang-Undang 7 itu, ya, menggunakan fasilitas negara ini termasuk pelanggaran. Tapi bukan pelanggaran administrasi, tapi pelanggaran pidana. Oh, bukan administrasi tapi pidana. Pelanggaran pidana. Nah, pelanggaran pidana tersebut ini ada ranahnya adalah Bawaslu. Nah, ranah Bawaslu yang kemudian akan ditangani oleh Gakumdu, ya, dan diteruskan ke pengadilan, sehingga KPU dalam hal ini tidak ikut menangani. Kemudian sanksinya pun nanti sesuai dengan putusan dan aturan dari ASN atau mungkin dari yang berwenang itu. Iya, ini mungkin bisa ditambahin
Iya, Pak Ahyar? ya seperti itu. Jadi memang kita akan bicara tentang sanksi pelanggaran administrasi. Nah tadi sudah disampaikan itu kan pelanggaran pidana. Nah prosesnya pelaporan sekaligus menjawab tadi. Proses kalau mau melapor ya berarti kan ada pelapor gitu ya, disertai dengan identitas gitu kan. Nanti disampaikan ke Bawaslu begitu dengan bukti-bukti yang punyai gitu. Sama tadi menjawab kaitannya kalau ada politik uang gitu nanti ya, artinya berarti bukti itu kan bisa bukti secara fisik misalnya gitu, kemudian secara foto, video dan sebagainya gitu, kira-kira begitu. Tapi itu nanti tetap ranahnya yang yang memproses itu Bawaslu, Pak. Nah biasanya non sewu sampai di tingkat itu tuh tidak ada yang pada melaporkan gitu. Tapi kalau ada pertanyaan tadi dari Somal tadi nggih, Kang Lon itu tadi prosesnya seperti itu. Kalau menjumpai itu kan berarti melihat, berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Nah, bukan katanya atau bukan katanya. Kalau katanya susah dibuktikan. Bisa ada bukti. Nah, kemudian dilaporkan dengan identitas. Identitas itu berarti kan KTP, fotokopi, sampaikan. Iya, lapornya kemana? Ke Bawaslu. Ke Bawaslu ya. Itu pelaporan bisa pada saat tahapan misalnya ada kampanye, ada apa begitu, ada orang beli uang dan sebagainya, dilaporkan ke Bawaslu dengan nanti formnya disediakan itu. Nanti itu Bawaslu Kabupaten Pekalongan ya. Dikajian juga Dikajian juga ya. Ya ini biar kawan Asika juga tahu ya kan. Kerja dari KPU dan juga wewenang dari KPU. Karena biar kadang orang nggak pernah tahu ya kan. Ini KPU padahal itu ranah Bawaslu, ranah Pemda, tapi kan kadang kalau nggak dijelaskan kayak gini kita nggak akan pernah tahu ya kawan Asika. Mudah-mudahan ini akhirnya pada tahu, karena memang berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat ya, manfaatnya kayak gini kawan Asika. Kita tahu apa-apa yang terjadi katanya dengan pemilu, pemilihan ataupun pilkada. Tadi satu lagi apa Mas? Satu lagi tadi ini dari Rijo di Karangdadap. Bagaimana pelanggaran verifikasi KTP peserta pemilu? Kadang yang diverifikasi itu sudah dikondisikan, artinya KPU tidak secara random melakukan verifikasi, tetapi hasil dari masukan dari partai peserta pemilu. Gimana? Iya, monggo Bu Elmin nanti kaitan verifikasi. Untuk verifikasi keanggotaan keanggotaan partai politik maksudnya Pak. Iya, verifikasi KTP peserta pemilu. Apalagi ini mau pendaftaran partai politik, itu pasti nanti ada verifikasi ke lapangan juga ya terkait dengan KTP dari anggota partai politik. Nah, verifikasi kalau KPU ini adalah wewenangnya kewenangan dari KPU ini kan menverifikasi terhadap ini benar enggak sih, kebenaran benar enggak ini jenengan itu sebagai anggota partai politik A atau partai politik B itu saja. Apabila dia memang sudah dikondisikan atau seperti apa, dia mengakui ya memang seperti itu ya. Kalau dia mengakui kan berarti memang memenuhi syarat. Kalau memang dikondisikan dia tidak mau, saya tidak jadi anggota partai politik. Nah kayak gitu kan berarti tetap kita coretkan karena dia tidak mengakuinya. Nah dia harus menandatangani bahwa dia bukan anggota partai politik untuk kita TMS kan tidak memenuhi syarat itu tadi. Jadi ada verifikasi dan ada namanya dilihat faktanya gitu ya. Jadi ini Pak, saya nambahin Bu Hermin. Jadi saya senang kalau ditambahin itu ya kan. Kalau dikurangi kan berkurang nanti. Dikemuk gitu ya. Jadi verifikasi itu kalau kaitan dengan pendaftaran partai politik itu kan ada keanggotaan, pengurus dan sebagainya. Nah, pertanyaan tadi kalau dikondisikan, memang kalau hal mengkondisikan dan tidak kita tidak tahu Pak. Tetapi secara aturan itu kan ada verifikasi administrasi dan faktual. Nah, faktualnya itu kan di lapangan. Pak, Pak Ahmad ini kok jenengan masuk partai X gitu kan. Nah nanti kita klarifikasi apakah betul Bapak kita faktualnya di lapangan itu. Kalau dia menolak, oh tidak Pak, oh saya bukan kok, ini dicatut apa diminta ke KTP saya, kira-kira begitulah. Saya nggak ngerti gitulah. Ada surat keterangan bahwa memang saya tidak menjadi anggota itu gitu. Makanya jadi kita coret tadi. Itu kira-kira seperti itu. Itu fungsinya faktual tadi. Iya, jadi cek administrasi sama verifikasi secara aktual itu di lapangan berarti maksudnya mungkin
kawan Rizka harus tahu juga, ini didatangin di rumahnya atau dikumpulin di tempat peserta pemilu atau random itu? Ya, jadi begini, kalau verifikasi faktual itu kan kita ke rumahnya, nggih. Tetapi kan ada, kita punya, kan banyak banget loh didatangin semua. Betul. Tapi kan sekabupaten itu kita punya badan ad hoc, Pak. Kalau itu sudah ada badan ad hoc itu ada PPK, ada PPS. Oh, iya, iya. Bantuan teman-teman. Oh, iya. Contohnya alamatnya di Kelunjukan, ya berarti yang sesuai dengan Kelunjukan. Oh, kira-kira begitu, iya. bisa dipahami, nggih. Kemudian kalau alamatnya yang tidak bisa, belum ada, ya nanti kita jadwalkan, Pak. Misalnya kecamatan mana dan sebagainya, kira-kira begitu. Oh, iya. Itu Pak ya, bisa di. Ya, bisa dimengerti. Ya, karena ada badan ad hoc-nya itu, ada bukan PPK, ada PPS. Jadi kerja yang lebih dekat dengan tempat lokasi itu. Iya. Dan mungkin saya menambahkan tadi yang kalau ada money politik itu tadi ya, bagaimana caranya ya. Money politik ini minimal ada 2 bukti untuk bisa dilaporkan dan ditindaklanjuti, itu harus ada 2 bukti. Harus ada 2 bukti. 2 bukti ya, contohnya foto ataupun rekaman video, kemudian saksi. Nah, itu kan harus ada. Bukti, sehingga saksi dan tadi ya, foto dan minimal 2 bukti. Saksi minimal juga 2 bukti kan, saksi juga bukti kan ya. Itu seperti itu. Nanti oleh Bawaslu pasti akan ditindaklanjuti. Nah, apabila money politik ini masif dan terstruktur, ya, ini yang akan menjadikan pembatalan menjadi calon itu seperti itu. Kalau terstruktur maksudnya? Masif, ya banyak. Banyak menyebar, dilakukan tidak dari satu tempat, tapi beberapa tempat tuh masih. Iya. Istilahnya. Kemudian kalau oleh Bawaslu ini terbukti bahwa peserta pemilu ini melanggar money politik kayak gitu ya, maka nanti Bawaslu pasti akan merekomendasikan ke KPU untuk membatalkan kepesertaannya. Nah, sehingga KPU akan menerbitkan SK pembatalan sebagai calon, calon legislatif atau calon lainnya. Nah, ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan Abu Nawan di Warung Asem yang tadi sempat saya sampaikan. Betul. Bagi Mas Jamil dan berpalekat, izin bertanya, ada nggak sih pas masa pemilihan ada yang mengundurkan diri karena ketahuan melakukan pelanggaran atau terpaksa disuruh mundur? Gimana? Terima kasih. Di Kabupaten Pekalongan pernah ada kejadian? Kalau tentang money politik belum ada. Tapi mengundurkan dari kepesertaan dulu pernah ada kan? Karena melakukan pelanggaran, entah pelanggarannya apa ini? Kalau dalam melakukan pelanggaran tidak. Tapi kalau mengundurkan diri pernah ada. Kalau di Kabupaten Pekalongan pernah ada kan? Mengundurkan diri karena apa waktu itu, Bu? Dulu kan pada bupati tahun berapa itu yang ada independen itu kemudian mengundurkan diri itu. Oh, dari independen. Iya. Ya, terus kalau antisipasi pencegahan ini kan banyak pelanggaran. Tas KPU kan biasanya kan juga mungkin ada antisipasi agar tidak jadi pelanggaran itu. Bagaimana cara mengantisipasinya? Yang jelas ada ini program pencegahannya enggak? Terkait dengan antisipasinya ya. Ini kita sebelum ke antisipasi, ini kalau di dalam peranan KPU ini ya, di dalam pelanggaran administrasi, ini juga ada peraturan KPU yang mengatur tentang penyelesaian pelanggaran administrasi, yaitu PKPU nomor 25 tahun 2013 diperbaiki PKPU 13 tahun 2014. Ini kalau di undang-undang kan tadi tata cara, kemudian prosedur dan mekanisme. Kalau di dalam PKPU ditambah lagi kewajiban KPU dan seluruh jajarannya, kewajibannya itu ada tambah satu lagi, sehingga penanganan pelanggaran administrasi terhadap kewajiban KPU ya seluruh jajarannya ini ditangani oleh KPU sendiri. Kalau tadi kan hasil laporan kemudian pengawasan Bawas oleh Bawas, tapi kalau hasil pengawasan dari KPU sendiri itu tentang kewajiban, ini penyelesaiannya adalah di KPU. Oke, luar biasa ya. Saya juga pengen tahu, nggak cuma kawan Rasika ya. Saya sebenarnya harus detail sesuai dengan kapasitas saya sebagai pemilih ya kan. Termasuk tadi ada KTP harus sesuai dengan kota atau tempat tinggalnya dan lain-lain. Kawan Rasika, kita masih
Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat dengan KPU Kabupaten Pekalongan, dan mungkin ada closing statement buat pencegahannya belum. Pencegahannya belum saya jawab belum. ya. Iya, sekalian nih. Masih ada sisa waktu ya. Nah, untuk pencegahannya tentunya kalau di ranah KPU ini kebetulan wakil saya juga divisi sosialisasi. Ini tugasnya KPU untuk mensosialisasikan terkait dengan tata cara, prosedur atau mekanisme dari seluruh tahapan. Ini semua disosialisasikan kepada pemilih juga peserta. Itu sebetulnya demikian juga lewat sosialisasi ya pencegahannya. Demikian juga Bawaslu pasti masif lah. Bawaslu akan Bawaslu juga ya. Selain KPU, Bawaslu lebih masif lagi. Bawaslu kan tugasnya mencegah untuk semua pelanggaran. Manakala tidak ada pelanggaran, berarti tugas Bawaslu berhasil kan. Kalau KPU biar penyelenggaraannya lancar ayo jangan melanggar ini sosialisasinya. Ini juga berat bagi Bawaslu kan. Jadi kerjasama KPU dan Bawaslu memang harus intensif. Dan ini juga bagian di Berpalekat ini kan bagian dari sosialisasi. Sehingga para pendengar Rasika kan ngerti, termasuk yang di jalan, kira-kira begitulah. Nah, kawan Rasika udah tahu, sampaikan ke kawan Rasika, keluarga Anda yang mungkin belum tahu, sehingga informasi tidak cuma berhenti di Anda, tapi bisa menyebar kemana-mana sebagai bentuk partisipasi kita sebagai warga negara untuk mensukseskan pemilu maupun pilkada. Ataupun pilpres juga ya. Dan mungkin closing statement yang mau disampaikan kepada kawan Rasika, silahkan Pak Ahyar atau Bu Hermi. Pendengar semua, jadi ini bagian dari sosialisasi kita sehingga masyarakat pendengar Rasika setiap hari Jumat itu kan, Jumat berkah kalau saya mengatakan, itu bisa mengerti apa itu isi dari aturan yang KPU adakan berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Nah, hari ini itu tadi berkaitan dengan pelanggaran, jadi potensi, namanya potensi ya, pelanggaran administrasi. Nah, namanya potensi itu kan bisa ada bisa tidak, tapi aturan itu sudah ada, jadi masyarakat biar tahu, mengerti. Dan tadi yang kedua, responnya juga ada 6 atau 7 pertanyaan, itu cukup baik buat kami gitu. Nah, nanti kita secara kontinu berkesinambungan gitu, mengajak kepada elemen masyarakat termasuk media, radio itu untuk mensosialisasikan ini semua, Pak. Jadi pada saat nanti tugas saya juga tadi yang Bu Hermi sampaikan itu sebelum dan selama dan sesudah itu kita selalu bersosialisasi sehingga masyarakat kalau tidak tahu kemudian kita sampaikan, kira-kira begitu. Sehingga nanti mudah-mudahan pelanggaran tidak ada gitu kan. Amin. Kalau ada kita sudah antisipasi dengan payung tadi itu, kira-kira begitu ya. Oke, ada terakhir yang mau disampaikan, Bu? Nanti sesi kedepannya kita bicara tentang pelanggaran pidana. Mudah-mudahan mudah-mudahan terima kasih. Tertarik kawan Rasika, banyak hal yang harus kita ketahui tentang kinerja KPU, kemudian pemilu, pilkada maupun pilpres, biar kita tahu. Sekali lagi, kalau sudah tahu sampaikan kepada yang belum tahu, jangan sok tahu tapi. Terima kasih Pak Ahyar dan Bu Hermin untuk pencerahannya, untuk ilmu berbagi yang bermanfaat ini buat kawan Rasika yang saat ini gabung sama kita, yang tentu bisa dilihat di live streaming YouTube Rasika Official dan juga IG-nya, Facebook-nya, dan lewat aplikasi suara. Jangan lupa pemilu Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU digelar tiap hari Jumat, dan pastikan tiap hari Jumat selalu simak Ngobras Berpalekat. Sekali lagi terima kasih Bu Hermin dan Pak Ahyar dan kawan Rasika. Nanti Ngobras kita lanjutkan lagi, tapi kita lihat atau kita dengerin yang satu ini. Rasika FM.